beliau perhatikan keluarga itu sampai ini anak bisa berbakti nggak dengan orang tuanya. Ada seorang anak bernama Kilab, hijrah ke Madinah menetap. Kemudian Kilab ini bertemu dengan Tolhah dan Zubair. Bertanya, amal apa yang paling utama? Ayul a'mali afdal. Dijawab oleh Tolhah dan Zubair, jihad. Afdalul a'mal itu jihad fisabilillah, ikut berperang di jalan Allah. Mendengar itu, Kilab ini kemudian mengajukan diri kepada Sayyidina Umar bin Khattab untuk menjadi pasukan. Sederhana, ini dulu kan pasukan itu ya nggak seperti sekarang harus menjadi anggota TNI, nggak mesti begitu. Bisa relawan, bisa. Baru memang pada masa-masa Umar ini ketika penaklukan itu meluas, ya futuhat itu meluas, Sayyidina Umar ini mengangkat pasukan yang reguler, yang tetap, yang kerjanya memang berjihad saja. Sebelum-sebelumnya itu ya cukup panggilan saja. Kalau orang Jawa mungkin kayak ngetok kentongan saja. Kalau dulu ada seruan untuk ya menghadapi musuh. Nah, Kilab ini kemudian dikirim oleh Sayyidina Umar bersama pasukan menuju Yarmuk. Orang tua Kilab ini sudah lanjut usia, kemudian sudah lemah. Kemudian ternyata Kilab ini nggak pulang-pulang lama sekali, sehingga ayahnya itu sampai membuat syair. Akhirnya syair ini diketahui oleh Sayyidina Umar. Syairnya nggak saya bacakan, panjang syairnya. Umar mendengar bacaan syair itu, beliau menangis betul beliau. Begitu kangennya orang tua terhadap anak itu ya. Beliau perhatikan itu, yang sebelumnya kan kangennya istri kepada suami yang di medan jihad. Beliau panggil itu suaminya. Ini juga begitu. Akhirnya Sayyidina Umar itu memerintahkan agar Kilab dipanggil ke Madinah. Saat Kilab datang, Sayyidina Umar langsung menemui Kilab dan bertanya, bagaimana bakti engkau kepada ayahmu? Kok begitu kangennya dan sedihnya ayah engkau itu? Gak ada engkau begitu sedih. Akhirnya Kilab menceritakan bahwasanya ya biasa, Kilab itulah yang melayani ayahnya, memerahkan susu untuk diminum oleh ayahnya. Itu biasanya Kilab yang menyediakan. Setelah itu Sayyidina Umar, ini saya potong panjang ceritanya. Sayyidina Umar menyuruh Kilab untuk memerah susu unta. Baru kemudian Sayyidina Umar sendiri yang mendatangi orang tuanya Kilab. Kemudian memberikan susu perahan dari Kilab itu. Kemudian didekatkan kepada mulut ayahnya, dan ayahnya Kilab ini merasa, ya, demi Allah wahai Amirul Mukminin, aku benar-benar mencium bau Kilab dari tempat minum ini. Ini luar biasanya seorang tua itu ya. Bisa merasa anaknya ini sudah dekat tuh, bisa merasa. Ini kadang orang tua zaman sekarang itu nggak begitu perhatian. Sibuk ngurusi bisnis, ngurusi ini, kadang anak nggak terperhatikan lagi. Ini ayahnya Kilab, ya, bekas minumnya diperahkan oleh putranya, beliau bisa itu merasakan kehadiran itu. Saya baca juga dulu di kitab yang lain ada namanya Kirsofah. Ayahnya ini jauh ya, terpisah di tempat yang jauh. Anaknya ikut di medan jihad. Tiap pagi ayahnya bangunin Kirsofah dari tempat yang lain tuh. Wahai Kirsofah, bangun sholat. Kirsofah waktu di tempat jauh itu bangun dia, mengatakan labbaik ya abi. Teman-temannya pada bingung itu, kenapa Kirsofah ini? Rupanya nyambung ini, dua hati yang saling punya perhatian Allah sambungkan. Ini kalau bahasa sekarang mungkin bahasan wali ini ya.
Tapi itu Allah berikan memang ya karomah bagi memang yang kecintaannya, perhatiannya luar biasa, bisa Allah sambungkan dua hati itu walaupun jauh, nggak ada streaming. Kemudian Umar nangis ya, melihat bapaknya ini begitu perhatiannya ke Kilab sampai seperti itu. Kemudian menyuruh Kilab untuk datang. Ini Kilab, ia sudah ada di sisimu. Baru kemudian mereka berpelukan, berciuman, dan Umar dan kaum muslimin yang lain ikut larut di dalam ya tangisan kedua anak ya beranak ini. Dan kemudian Umar bin Khattab meminta Kilab untuk menyertai kedua orang tuanya saja sudah, nggak usah berjihad dulu. Walaupun tadi ini bukan keinginan Kilab sebetulnya, tapi Umar lebih mementingkan anak itu ngurusi orang tua. Jangan sampai urusan yang sebetulnya masih ada orang lain yang bisa melakukannya kemudian orang tuanya tersia-siakan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua ini ya kesempatan dan kemampuan untuk berbakti seperti ini.